Kami akan membahas segi lipat, terutama artinya dulu. Simetri lipat adalah bangun datar yang dilipat menjadi dua, sehingga dua bangunan tersebut berlimpit. Persegi. 1, 2, 3, dan yang terakhir 4. Berarti persegi memiliki 4 simetri lipat. Persegi panjang 1, 2. Persegi panjang memiliki simetri lipat 2. Ketiga, segitiga siku-siku sama kaki 1. Berarti simetri lipat dari segitiga siku sama kaki sama dengan 1. Segitiga siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Tidak bisa. Berarti segitiga sama kaki. 1. Segitiga sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat. Selanjutnya segitiga sama sisi. 1, 2, 3. Berarti segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. segitiga sembarang. Segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat. Tidak ada segitiga sembarang tidak mempunyai simetri lipat. 4 adalah jajar genjang. Jajar genjang tidak mempunyai simetri lipat. Simetri lipat dari jajar genjang tidak. Trapesium tidak memiliki simetri lipat. Berarti tidak ada. Berikutnya trapesium sama kaki. 1. Berarti trapesium sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat. Selanjutnya trapesium sembarang. Trapesium sembarang tidak memiliki simetri lipat. Jadi simetri lipat trapesium adalah tidak ada. Ketupat 1, 2. Berarti belah ketupat memiliki simetri lipat 2. 7. Layang-layang 1. Berarti simetri lipat dari layang-layang hanya 1. Lingkaran-lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Bisa? Jadi Sekian video kami. Terima kasih. halo semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Francisco Batu. Saya dari Ketua Kelompok 5. Dan ini anggotanya. Saya adalah Marcelus Kasminarukun. Saya Sevina Karolin Sinaga. Saya Simagol Dies. Saya Maria Priscilia Simanjuntak. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang simetri lipat. Simetri lipat adalah bangun datar yang dilipat dua sehingga kedua bagian tersebut menjadi limpit. Yang pertama, nama bangun yang pertama adalah persegi. Kita akan mencari simetri lipatnya. Ini adalah bangun persegi. Pertama, 1. Yang kedua, habis itu diagonalnya 3 dan 4. Berarti diagonal persegi 4. Lanjut, nama bangun yang kedua adalah persegi panjang. Di sini sudah saya siapkan persegi panjang. Kita akan mencari simetri lipatnya. 1, 2. Berarti simetri lipatnya 2. Oke, yang ketiga, nama bangun yang ketiga, segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki itu memiliki panjang kaki yang sama dan sisi miringnya berbeda. Oke, kita akan mencari simetri lipatnya. 1. Berarti simetri lipatnya segitiga siku-siku sama kaki 1. Keempat adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku tidak memiliki panjang yang sama, sehingga
Segitiga siku-siku tidak memiliki geometris lipat. Yang kelima adalah segitiga sama sisi. Jadi segitiga sama sisi memiliki sisi-sisi yang sama. Ini adalah simetri lipatnya. 1, 2, 3. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri yang sama. Yang keenam adalah segitiga sembarang. Jadi segitiga sembarang tidak memiliki aturan dan panjang-panjangnya berbeda. Sehingga segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat. Yang ketujuh adalah jajar genjang. Seperti yang kita tahu, jajar genjang memiliki panjang sisi yang berbeda. Panjang sisi yang sama, tetapi jajar genjang memiliki sisi miring, sehingga jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Kedelapan, trapesium siku-siku. Seperti yang kita tahu, trapesium siku-siku memiliki panjang sisi yang berbeda, sehingga dilipat ke arah manapun, trapesium siku-siku tidak memiliki simetris lipat. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki, jika dilipat berdua hingga berhimpit, akan menciptakan simetris lipat, dan simetris lipatnya hanya 1. Trapesium sembarang. Trapesium sembarang memiliki sisi yang tidak sama pada masing-masing sisi, hingga menciptakan bahwa trapesium sembarang tidak memiliki simetris lipat. 11. Belah ketupat. Belah ketupat memiliki memiliki 4 sisi yang sama. 1, 2, 3, 4. Jadi ketika dilipat 1, 2 akan membentuk 2 simetri lipat. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang memiliki sisi atas yang sama, tetapi yang di bawahnya tidak sama, sehingga ketika dilipat hanya bisa membentuk 1 simetri lipat. Dan yang terakhir ada lingkaran. Lingkaran ketika dilipat akan membentuk simetri lipat. Kita lipat lagi juga akan membentuk simetri lipat. Jadi pada dasarnya lingkaran itu memiliki simetri lipat yang tidak terbatas. Sekian penjelasan tentang simetri lipat dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 dengan saya Delvinongsa sebagai ketuanya dan anggota-anggota saya Gigi, saya Stansia, saya Adel, saya Sanadari Sopusungu. Kami berdiri di sini ingin menjelaskan tentang materi simetri putar. Simetri putar adalah memutar suatu bangun datar pada titik pusatnya sehingga kembali memasuki bingkainya. Yang pertama persegi, lalu kita buat bingkainya. Setelah buat bingkai, kita masukkan persegi tersebut ke dalam bingkai. Putar seadat jam. Kita putar 90 derajat pertama. Ini merupakan simetri putar pertama dari persegi. Kita putar seadat jam lagi sebesar 90 derajat. Ini yang kedua. Kita putar lagi dari 90 derajat. Ini yang ketiga. Lalu kita kembalikan posisi posisi kedua atau 90 derajat. Ini adalah yang keempat. Maka simetri putar dari persegi ada 4. Yang kedua persegi panjang. Pertama kita putar saat jam-jam. Putar 90 derajat. Ini tidak masuk, jadi bukan merupakan simetri putar. Kita putar lagi menjadi 180 derajat. Simetri putar pertama. Lalu kita putar lagi menjadi 270 derajat. Lanjut kita putar lagi menjadi 360 derajat. Nah, simetri putar kedua. Jadi persegi panjang memiliki
segitiga siku-siku sama kaki. Sini kita akan memutar ke arah lonceng yaitu 1 derajat. Pertama, 1 derajat. Kedua, 1 derajat. Lalu kita di sini sudah kita cari adalah 1. Berikutnya ada segitiga siku-siku. Yang pertama kita taruh dulu segitiganya, terus kita buka segitiganya secara jam-jam sebesar 1 derajat. 1 derajat terus 240 derajat. Nah, terus 360 derajat. Total siku-sikunya ada 1. Sama kaki. Kita putar sesuai jarak. Kita putar 120. Kemudian kita putar 240 derajat. Tidak cocok juga. Kemudian kita putar 360 derajat. Jadi jumlahnya putar segitiga sama kaki adalah 1. Yang berikutnya adalah segitiga sama sisi. Kita taruh pada bingkainya. Lalu kita syarat jam-jam sebesar 140 derajat. Setelah kita putar 140 derajat, maka kita mendapatkan 1 simetri putar dari segitiga sama sisi. Kita putar untuk kedua kalinya, yaitu 250 derajat. Dan ternyata juga cocok. Maka ini merupakan simetri putar kedua dari segitiga sama sisi. Yang terakhir kita putar selesai 360 derajat. Kembali ke posisi semula, maka simetri putar dari segitiga sama sisi adalah 3. Segitiga sembarang. Kita putar mengarah jarum jam. Kita putar 120 derajat. Tidak cocok. Kita putar lagi 240 derajat. Cocok. Kita putar lagi 360 derajat. Jadi simetri putar segitiga sembarang ialah 1. Yang keempat, jajar genjang. Di sini kita akan memutar salah satu jam yaitu 90 derajat. Pertama, ini akan 90 derajat. Ya, cocok ya. Kita lagi kembali dari 120. Lalu kita memutar sekali 1 derajat menjadi 260. Nah, kemudian kalau kita memutar kembali menjadi 260. Di sini terdapat 15 derajat. Lalu stop. Selanjutnya ada trapesium siku-siku. Pertama kita taruh dulu bank datarnya, lalu kita putar sebanyak 160 derajat. Tidak bisa kita putar sebanyak 180 derajat. Tidak bisa kita putar 270 derajat. Tidak bisa kita putar 360 derajat. Bisa. Kesimpulannya trapesium siku-siku hanya memiliki 1 simetri putar. Kemudian trapesium sama kaki. Kita putar sesuai arah jarum jam. Yang pertama kita putar 60 derajat. Yang kedua kita putar 180 derajat. Kemudian jadi total trapesium sama kaki adalah 1. Trapesium sembarang kita letakkan pada bingkainya, lalu kita putar setengah jam. Kita putar 90 derajat. Tidak dapat 360 derajat pertama tidak dapat masuk ke bingkainya. Kita putar 180 derajat. Lalu kita putar 270 derajat. Lalu kita putar 360 derajat. Hanya 360 derajat dapat masuk ke bingkainya. Maka simetri putar trapesium sembarang yaitu 1. 6 belah ketupat. Pertama kita putar sesuai arah jarum jam. Kita putar 90 derajat. Tidak. Kita putar lagi 180 derajat. Berarti putar yang pertama. Kita putar lagi ke 270 derajat. Kita putar lagi ke simetri. Kita putar lagi ke 360 derajat. Simetri putar yang kedua. Jadi total simetri putar belah ketupat ialah 2. Yang ketujuh, layang-layang. Sini kita akan menempel bangun datarnya. Kita memutar searah jarum jam yaitu 90 derajat. Di sini kita memutar 90 derajat. Setelah itu kita lagi sementara jadi 160. Kita putar lagi menjadi 270. Lalu kita putar lagi menjadi 250. Kita memutar simetri putarnya yaitu 1. Lingkaran kita taruh lingkaran ini menggunakan sini. Karena lingkaran berbentuk bulat, jadi simetri putar lingkaran adalah infinity atau tak terhingga. Sekian dari kami, terima kasih. Hai, saya Selin. Saya Gideon, saya Brisil. Kami membuat video ini dengan bertujuan untuk Menentukan simetri putar pada bangun datar. simak videonya ya. Bye-bye. Simetri putar adalah menetapkan suatu bangun datar lalu dipisahnya sehingga bangun tersebut kembali memasuki bingkai. Pertama, 90 derajat. Simetri tersebut masuk kepada bingkainya. Kedua, 180 derajat. Simetri tersebut juga memasuki bingkainya. Ketiga, 270 derajat. Persegi tersebut memasuki bingkainya.
Nah, dan yang terakhir, keempat, 360 derajat, lingkaran tersebut tak masuk ke bingkainya. Berarti simetri putar pada persegi ada 4. Yang kedua, persegi panjang. Yang pertama, 90 derajat, persegi panjang tersebut tidak masuk ke bingkainya. Yang kedua, 180 derajat, lingkaran tersebut masuk ke bingkainya. Yang ketiga, 240 derajat, lingkaran tersebut tidak masuk ke bingkainya. Yang keempat, ada 290 derajat, lingkaran tersebut masuk ke bingkainya. Berarti simetri putar pada persegi panjang ada 2. Ketiga, ada segitiga simetri bersama kaki. Pertama, masuk berarti simetri putar ada segitiga simetri bersama kaki ada 1. Yang keempat, ada segitiga siku-siku. Pada putaran pertama, segitiga siku-siku tidak memasuki bingkainya. Pada putaran kedua, segitiga siku-siku tidak memasuki bingkainya. Pada putaran ketiga, segitiga siku-siku tidak memasuki bingkainya. Pada putaran keempat, segitiga siku-siku baru memasuki bingkainya. Nah, jadi simetri lipat pada segitiga siku-siku ada 1. Yang kedua, ada segitiga sama sisi. Pada putaran pertama, dia memasuki bingkainya. Pada putaran kedua, dia memasuki bingkainya. Dan pada putaran ketiga, dia juga memasuki bingkainya. Berarti simetri putaran pada segitiga sama sisi ada 3. Yang keenam, ada segitiga sama kaki. Pada putaran pertama, segitiga sama kaki tidak memasuki bingkainya. Pada putaran kedua, segitiga sama kaki tidak memasuki bingkainya. Dan pada putaran ketiga, segitiga sama kaki memasuki bingkainya. Jadi segitiga sama kaki memiliki simetri putar 1. Yang ketujuh, ada segitiga sembarang. Putaran pertama, segitiga sembarang tidak memasuki bingkainya. Pada putaran kedua, segitiga sembarang juga tidak memasuki bingkainya. Dan pada putaran ketiga, segitiga sembarang baru memasuki bingkainya. Berarti simetri putar dari segitiga sembarang hanya ada 1. Nah, yang kedelapan ada jajar genjang. Pada putaran pertama, jajar genjang tidak memasuki bingkainya. Pada putaran kedua, jajar genjang memasuki bingkainya. Pada putaran ketiga, jajar genjang tidak memasuki bingkainya. Pada putaran keempat, jajar genjang memasuki bingkainya. Jadi simetri putar pada jajar genjang ada 2. Yang kesembilan ada sembarang. Pada putaran pertama, sembarang tidak masuk ke dalam bingkainya. Pada putaran kedua, sembarang tidak memasuki bingkainya. Pada putaran ketiga, sembarang tidak memasuki bingkainya. Pada putaran keempat, sembarang memasuki bingkainya. Nah, jadi simetri putar pada trapesium sembarang ada 1. Nah, yang ke-10 ada siku-siku. Pada putaran pertama, siku-siku tidak memasuki bingkainya. Pada putaran kedua, siku-siku tidak memasuki bingkainya. Pada putaran ketiga, siku-siku tidak memasuki bingkainya. Pada putaran keempat, siku-siku memasuki bingkainya. Jadi, simetri putar pada siku-siku ada 1. Yang ke-11 ada sisi. Pada putaran pertama, sisi tidak memasuki bingkainya. Pada putaran kedua, sisi tidak memasuki bingkainya. Pada putaran ketiga, sisi tidak memasuki bingkainya. Pada putaran keempat, sisi memasuki bingkainya. Jadi, simetri putar pada trapesium sama sisi ada 1. Dalam putaran ke-12 ada belak tumpah. Pada putaran pertama, belak tumpah tidak memasuki bingkainya. Dan pada putaran kedua, belak tumpah memasuki bingkainya. Putaran ketiga, belak tumpah tidak memasuki bingkainya. Lalu putaran keempat, belak tumpah memasuki bingkainya. Jadi, simetri putar pada belak tumpah ada 2. Pada ke-13 ada layang-layang. Pada putaran pertama, layang-layang tidak memasuki bingkainya. Pada putaran kedua, layang-layang memasuki bingkainya. Dan pada putaran ketiga, layang-layang tidak memasuki bingkainya. Dan putaran terakhir, layang-layang memasuki bingkainya. Nah, jadi simetri putar pada layang-layang ada 2. Data terakhir yaitu ke-14 ada lingkaran. Pada putaran pertama, lingkaran memasuki bingkainya. Dan pada putaran kedua, lingkaran juga masih memasuki bingkainya. Putaran ketiga, lingkaran memasuki bingkainya. Dan putaran keempat masih memasuki bingkainya. Maka, simetri putar pada lingkaran itu tak terhingga karena dia selalu memasuki bingkainya mau diputar berapa derajat pun itu. Halo semua, perkenalkan saya adalah Lisa Sila. Saya merupakan ketua dari kelompok 6. Perkenalkan, ini adalah kakak saya yang bernama Ayana Alabu. Saya Sohani Bisay. Saya Mesya Ular. Di sini kami ingin menjelaskan tentang simetri putar. Sebelum itu, kami akan memberitahu apa itu pengertian dari simetri putar. Simetri putar adalah memutar suatu bangun datar pada titik pusatnya, sehingga bangun datar tersebut kembali memasuki bingkainya. Nah, jadi buat langkah pertama untuk menentukan simetri putar persegi adalah dengan cara kita buat bingkainya.
tiga. Dan simetri putar segitiga cuma satu. Cara menentukan simetri putar segitiga sama sisi adalah dahulu membuat tiganya, lalu kita putar 120 derajat. Simetri putar pertama, simetri putar kedua 260 derajat. Simetri putar ketiga 360 derajat. Jadi kalau simetri pertama adalah 3. Jadi kita akan memutar ini sebanyak 120 derajat. Lagi sebanyak 120 derajat. Kemudian yaitu 360 derajat. Maka simetri putar pada sekarang ialah 1. Cara menentukan simetri putar jajar genjang. Tentukan bintanya. Setelah itu menentukan simetri putarnya. 90 diputar 90 derajat. Bantu dengan 180 derajat. Simetri putar yang pertama. Diputar 270 derajat. Diputar 360 derajat. Simetri putar yang kedua. Berarti jajar genjang memiliki simetri putar. Sekarang simetri putar dari trapesium sinusnya. Kita putar sebanyak 90 derajat. Lalu kita putar 180 derajat. Kita putar sebanyak 270 derajat. Lalu kita putar 360 derajat. Dan simetri putar kita simetri putar dari trapesium sinus itu adalah 1. Menentukan simetri putar dari trapesium sama kaki. Kita membuat tiga irang dulu. Lalu kita putar 90 derajat. 360 derajat. Sistemnya adalah 1. kita akan menentukan simetri putar dari kelas 2. Sebenarnya 60 derajat. Kemudian diputar lagi sebenarnya 180 derajat. Dan ini adalah simetri putar pertama. Dulu diputar lagi sebanyak 270 derajat. Lalu diputar lagi sebanyak 360 derajat. Maka simetri putar dari kelas 4 adalah 2. Putarnya sebesar 90 derajat. Lalu 180 derajat. 270 derajat. Jadi, total simetri putar dari bangunan dan layang adalah 10. Sekarang kita mencari simetri putar dari lingkaran. Lingkaran maupun kita putar 180 derajatnya, dia akan tetap memasuki bintangnya. Kesimpulannya, lingkaran memiliki simetri putar yang tidak berbeda. Kita lihat adalah bangunan yang dilihat sehingga bahwa bagian tersebut berdikit. Bangun datar pertama adalah persegi. Simetri lipat pertama dari persegi dilihat dari lipatan dari kanan ke kiri. Simetri lipat kedua dari atas ke bawah. Simetri lipat ketiga dari diagonalnya. Simetri lipat keempat juga dilihat dari diagonal yang satu. Maka kesimpulannya persegi memiliki simetri lipat yaitu 4. Bangun datar kedua adalah persegi panjang. Simetri lipat dari persegi panjang dilihat dari lipatan dari atas ke bawah. Lalu simetri kedua dilihat dari lipatan kiri ke kanan. Maka kesimpulannya persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Bangun datar yang ketiga adalah segitiga siku-siku sama kaki. Simetri lipatnya dilipat dari atas ke bawah. Maka kesimpulannya segitiga siku-siku sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat. Bangun keempat adalah segitiga siku-siku. Mari kita coba melipatnya. Seperti ini tidak bisa. Seperti ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Maka kesimpulannya adalah segitiga siku-siku mempunyai simetri lipat. Bangun selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Simetri lipatnya adalah dari kanan ke kiri. Seperti ini tidak bisa. Seperti ini tidak bisa. Maka kesimpulannya adalah segitiga sama kaki hanya memiliki simetri lipat 1. Ini adalah bangun segitiga sama sisi. Simetri lipatnya adalah dari kanan ke kiri. Selanjutnya maka kesimpulannya adalah segitiga sama sisi memiliki simetri lipat 3. Bangun datar selanjutnya adalah segitiga sembarang. Begini tidak bisa, begini tidak bisa, dan begini pun tidak bisa. Jadi kesimpulannya adalah segitiga sembarang memiliki
simetri lipat tidak ada. Sama membangun data selanjutnya adalah jajar genjang. Kalau begini tidak bisa, dan kalau begini juga tidak bisa. Jadi kesimpulannya adalah jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Nama bangun data selanjutnya adalah trapesium siku-siku. Kalau seperti ini tidak dapat, seperti ini tidak dapat. Jadi kesimpulannya adalah trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Berikutnya adalah trapesium sembarang. Jika dilihat dari sini, atas tidak bisa, samping tidak bisa, bawah tidak bisa. Kesimpulannya trapesium sembarang tidak memiliki simetri lipat. Berikutnya adalah trapesium sama kaki. Jika dilipat dari sini, dapat. Kesimpulannya trapesium sama kaki memiliki simetri lipat 1. Berikutnya adalah gelang ketupat. Jika dilipat dari samping, dapat 1. Jika dilipat dari atas ke bawah, dapat 2. Kesimpulannya, gelang ketupat memiliki 2 simetri lipat. Bangun datar berikutnya adalah layang-layang. Jika bangun datar layang-layang ini dilipat ke samping, maka akan membentuk simetri lipat pertama. Tapi jika simetri lipat ini dilipat ke bawah, tidak akan membentuk simetri lipat. Kesimpulannya, layang-layang memiliki 1 simetri lipat. Bangun datar berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terlipat. Jika dilipat dari atas ke bawah, membentuk simetri lipat. Jika dilipat ke samping, juga membentuk simetri lipat. Jika dilipat ke arah manapun, tetap membentuk simetri lipat. Jadi, lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Hari ini kami akan mencari simetri lipat dari bangun datar persegi. Kesimpulannya adalah bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Kita akan mencari simetri lipat dari persegi panjang. Kesimpulannya adalah persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat. Kita akan mencari simetri lipat segitiga siku-siku sama kaki. Kesimpulannya adalah segitiga siku-siku sama kaki, simetri lipatnya cuma hanya 1. Kita akan mencari simetri lipat dari segitiga siku-siku. Kesimpulannya adalah segitiga siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Kami akan mencari simetri lipat dari segitiga sama kaki. Kesimpulannya adalah segitiga sama kaki memiliki simetri lipat hanya 1. Kita akan mencari simetri lipat dari segitiga sama sisi. Kesimpulannya adalah segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Kita akan mencari simetri lipat dari jajar genjang. Kesimpulannya adalah simetri jajar genjang tidak ada simetri lipat. Kita akan mencari simetri lipat dari trapesium sama sisi.
kedua ingin mempresentasikan tentang simetri putar dan saya akan memperkenalkan diri yang masing-masing. Saya Bagas, saya Rizky, saya Michael. Sebelum itu, saya akan memberitahukan apa itu simetri putar. Simetri putar adalah pemutaran yang pada bangun datar yang dilakukan pada titik pusat sehingga kembali memasuki lingkarnya. Saya Bagas, saya akan menjelaskan tentang simetri putar persegi, persegi panjang, dan segitiga, siku-siku sama sisi. Yang pertama kita akan bahas persegi. Simetri putar persegi. Ketika persegi diputar 90 derajat, persegi akan memasuki pada bingkainya. Diputar 180 derajat, memasuki pada bingkainya. 270 derajat, memasuki pada bingkainya, dan 360 derajat kembali ke tempat semula, memasuki bingkainya. Kesimpulannya, persegi simetri putar persegi panjang memiliki simetri putar 4. Kita lanjut ke persegi panjang. Persegi panjang ketika diputar 90 derajat, dia tidak akan masuk pada bingkainya. Tetapi ketika diputar 180 derajat, dia akan memasuki pada bingkainya. Begitu juga 270 derajat tidak masuk bingkainya, dan 360 derajat memasuki bingkainya. Jadi kesimpulannya, persegi panjang memiliki simetri putar 2. Segitiga, siku-siku sama sisi. Segitiga, siku-siku sama sisi ketika diputar 90 derajat, maka tidak akan memasuki bingkainya. Begitu juga ketika diputar 180 derajat. Dan ketika diputar 270 derajat juga sama, tidak masuk pada bingkainya. Tetapi ketika dia diletakkan pada semula atau 360 derajat, dia akan kembali menjadi segitiga, siku-siku sama sisi. Kesimpulannya, simetri putar segitiga, siku-siku sama sisi memiliki satu simetri putar. Perkenalkan, saya Lydia. Saya akan menjelaskan simetri putar dari segitiga sama siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Yang pertama, segitiga sama siku. Segitiga sama siku pada saat diputar 190 derajat, maka dia tidak akan memasuki bingkainya. Saat kita memutar 180 derajat, dia juga tidak akan memasuki bingkainya. Saat kita memutarnya 270 derajat, dia juga tidak akan memasuki bingkainya. Tapi saat kita memutarinya kembali ke tempat awal, yaitu 360 derajat, maka dia akan memasuki bingkainya kembali. Simetri putar segitiga sama kaki. Saat kita memutar 190 derajat, maka segitiga sama kaki ini tidak akan memasukinya. Saat kita memutar 180 derajat, maka segitiga sama kaki akan kembali kepada bingkainya. Saat kita memutar 270 derajat, maka segitiga sama kaki akan tidak akan memasuki bingkainya. Saat kita memutarnya kembali seperti semula, yaitu 360 derajat, maka dia akan memasuki kembali bingkainya. Segitiga sama kaki memiliki 3 simetri putar. Setelah itu ada simetri putar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, saat kita memutarnya 90 derajat, maka segitiga sama sisi tidak akan memasuki bingkainya. Saat kita memutar juga 180 derajat, segitiga sama sisi juga tidak akan memasuki bingkainya. Saat kita memutar 270 derajat, segitiga sama sisi juga tidak akan memasuki bingkainya. Saat kita memutar 360 derajat, barulah segitiga sama kaki memasuki bingkainya. Maka jumlah simetri putar segitiga sama sisi adalah 1. Saya Rizirau akan mengerjakan simetri putar segitiga sembarang. Jika diputar 90 derajat, dia tidak memasuki bingkainya. Jika diputar 180 derajat, dia tidak memasuki bingkainya. Jika diputar 360 derajat, dia akan memasuki bingkainya. Jadi kesimpulannya, simetri putar segitiga sembarang 1. 1, tidak masuk ke bingkainya. 2, masuk ke bingkainya. 3, tidak masuk ke bingkainya. 4, kembali masuk ke bingkainya. Jadi kesimpulannya, jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Ini simetri putar trapesium. 1, tidak memasuki bingkainya. 2, tidak memasuki bingkainya. 3, tidak masuk ke bingkainya. 4, masuk ke bingkainya. Jadi kesimpulannya trapesium memiliki 1 simetri putar. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya akan menunjukkan simetri putar pada segitiga
trapesium sama kaki. Putaran pertama tidak memasuki pada bingkainya. Putaran kedua tidak memasuki pada bingkainya. Putaran ketiga tidak memasuki bingkainya. Pada putaran keempat memasuki bingkainya. Kesimpulannya, trapesium sama kaki memiliki satu simetri putar. Ini bola ketupat. Bola ketupat tidak diputar. Pada putaran pertama tidak masuk bingkainya. Putaran kedua memasuki bingkainya. Putaran ketiga tidak memasuki bingkainya. Putaran keempat memasuki bingkainya. Jadi kesimpulannya, bola ketupat memiliki simetri putar 2. Trapesium sembarang. Trapesium sembarang jika diputar pada putaran pertama tidak memasuki pada bingkainya. Putaran kedua tidak memasuki pada bingkainya. Putaran ketiga tidak memasuki pada bingkainya. Dan pada putaran keempat memasuki bingkainya. Jadi kesimpulannya, trapesium sembarang memiliki satu simetri putar. 3. Saya Seliani, saya akan menjelaskan simetri putar, layang-layang dan lingkaran. Simetrinya layang-layang. Pada putaran pertama, layang-layang tidak memasuki bingkainya. Putaran kedua tidak memasuki bingkainya. Putaran ketiga tidak memasuki bingkainya. Putaran keempat memasuki bingkainya. Maka kesimpulannya, layang-layang memiliki satu simetri putar. Selanjutnya, simetri putar lingkaran. Simetri putar pada putaran pertama memasuki bingkainya, pada putaran kedua memasuki bingkainya, pada putaran ketiga memasuki bingkainya, dan pada putaran keempat memasuki bingkainya. Maka kesimpulannya, simetri putar lingkaran adalah tidak terimbang.